Halo semuanya, halo Sobat KBP, kembali lagi di podcast KBP. Perkenalkan saya Dr. Fahri, saya hari ini akan memandu podcast KBP kali ini. Teman-teman semuanya, tentu teman-teman pernah merasakan nyeri pada sendi lutut, nyeri pada sendi pinggang, nyeri pada sendi tulang belakang, atau nyeri pada sendi jari-jari tangan. Atau minimal keluarga terdekat kita pasti pernah merasakan hal tersebut. Hati-hati teman-teman semuanya, jangan-jangan itu yang dinamakan radang sendi, atau dalam istilah medisnya osteoartritis. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang osteoartritis bersama ahlinya, bersama pakarnya. Kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang profesional medis yang bergerak dalam bidang spesialisasi ortopedi dan traumatologi. Beliau adalah Dr. Windy Martika, SPOT. Selamat pagi Dr. Windy. Pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Gimana dok? Tadi perjalanan macet ya dok? Kapan ya drama tidak macet ya? Macet terus ya dok. Tapi walaupun macet-macet kan tidak membuat semangat kita surut untuk podcast kali ini kan dok? Harus semangat terus ya. Harus tetap semangat ya dok. Oke dokter, sebelum kita membahas tentang osteoartritis nih dok, mungkin sobat-sobat KBP sekalian masih banyak nih yang belum paham tentang ortopedi. Sebetulnya ortopedi itu apa sih dok? Bedah tulang atau apa dok? Nah, ortopedi itu memang secara awam itu dikenal dengan bedah tulang, tapi sebenarnya ortopedi adalah cabang ilmu kedokteran yang fokus pada sistem muskuloskeletal ya. Jadi muskuloskeletal itu termasuk tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan saraf ya termasuk di dalamnya. Namun untuk kasus-kasus ortopedi yang terbanyak itu orang lebih fokus ke tulang dan sendi gitu. Berarti cakupannya luas sekali ya dok, nggak cuma pembedahan aja ya dok ya berarti ya. Benar. Nah itu tadi penjelasan seputar tentang ortopedi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi nih, osteoartritis. Dokter, sebetulnya ya osteoartritis ya mungkin orang awam istilahnya adalah pengapuran ya dok. Nyeri pada tulang sendi, di misalnya pinggang, di lutut, tangan. Orang-orang kadang kan mikir wah ini jangan-jangan asam urat gitu. Sebetulnya osteoartritis sendiri apa sih dok? Osteoartritis itu merupakan peradangan sendi ya. Jadi peradangan sendi terjadi inflamasi di sendi yang menyebabkan kerusakan termasuk komponen-komponen di dalam sendi. Di sendi itu terdapat tulang rawan ya, terutama kita fokus pada osteoartritisnya. Jadi yang mengalami kerusakan itu adalah si tulang rawannya. Berarti karena tulang rawan itu rusak, ya. Jadi kita merasanya sakit ya dok ya? Iya benar. Betul, berarti gejalanya dan tandanya sendiri dari osteoartritis nih apa sih dok? Supaya Sobat KBP ini aware sama OA gitu dok. Oke, osteoartritis itu gejalanya nyeri. Jadi pasien itu sering datang ke kita, ke dokter itu dengan keluhan nyeri, terutama pada saat weight bearing atau jalan. Jadi pasien merasa kesakitan, disertai dengan lututnya bengkak, kemudian sehingga pergerakan lututnya berkurang, range of motionnya berkurang. Jadi pada saat pasien nekuk atau lurus kakinya itu kesakitan atau terbatas karena disebabkan tadi kerusakan termasuk komponen tulang rawan itu. Jadi pada peradangan sendi ini yang harus kita ketahui bahwa ada namanya komponen proteoglikan ya di dalam situ merupakan matriks dari tulang rawan karena dia mengalami degenerasi atau kerusakan atau pengurangan sehingga kolagen di tulang rawan itu berkurang, terurai. Jadi kolagen berkurang termasuk salah satu fungsi tulang rawan itu kan sebagai soft absorbent. Jadi dia berkurang fungsinya itu. Jadi pada saat pasien atau kita weight bearing jalan itu sangat rentan untuk terjadi kerusakan. Kalau misalnya OA itu sebetulnya hanya di sendi lutut atau bisa di sendi lain dok? OA itu bisa di semua sendi. Oh ya? Bisa di semua jadi sendi yang ya dok? harus kita ketahui dulu OA. Jadi tidak semua orang itu akan mengalami OA yang sama. Mungkin A dan B akan mengalami osteoartritis. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Jadi osteoartritis itu kan memang
karena dia proses degenerasi, jadi proses penuaan ya, jadi tergantung usia. Yang biasanya terjadi pada usia 60 ke atas, pada wanita, pada laki-laki, dan terbanyak pada wanita. Jadi sendi yang paling sering terkena itu memang lutut, karena memang lutut itu merupakan weight bearing area. Nah, pada wanita itu paling banyak di lutut, termasuk hal-hal yang menyebabkan itu ya obesitas, kegemukan, sehingga lututnya merupakan tempat weight bearing, terbebani ini dengan berat badan. Nah, selain itu ada sendi yang paling sering itu hip atau panggul ya. Nah, itu paling banyak terjadi karena pada laki-laki. Dan biasanya itu prosesnya itu disebabkan karena mungkin trauma atau ada eksiden, terpeleset, kemudian menyebabkan pembuluh darah di sana rusak sehingga kafut femur atau bonggolnya itu kekurangan darah, sehingga terjadilah proses pengapuran sendi atau osteoartritis ini yang mungkin dikenal oleh masyarakat. Nah, selain itu yang paling sering lagi itu pinggang ya, sendi pinggang itu lumbal ya, terutama itu disebabkan juga karena memang kan daerah weight bearing area. Jadi pada saat kita duduk, weight bearing area kita itu ada di pinggang dan bagian belakang ya. Dan pada saat berdiri, weight bearing area kita itu ada di panggul dan lutut. Nah, gitu. Selain itu sendi-sendi yang lain, sendi-sendi kecil. Sendi kecil ini biasanya berhubungan dengan penyakit peserta ya, seperti gout arthritis atau asam urat, kemudian rematik. Nah, itu biasanya sendi-sendi jari, sendi-sendi jari tangan, jari kaki gitu. Berarti ini bisa ada semua sendi ya, Dok? Ya, cuma benar. yang paling banyak yang menopang tubuh kita ya, Dok ya? Betul. Betul ya, Dok. Karena kembali ke penyebabnya ya, penyebabnya itu kan osteoartritis ini ada yang primer dan sekunder. Kalau primer itu ya memang karena degenerasi, proses degenerasi usia yang tadi di atas 60 tahun normalnya. Tapi yang penyebab sekundernya ini bisa karena trauma, infeksi, dan salah satunya penyakit yang tadi yaitu asam urat, rematik. Oh, berarti sangat kompleks sekali ya, Dok, osteoartritis ini sebetulnya ya, Dok. Nah, Dok, ini untuk Sobat KBP mungkin, Dok ya, sebagai orang awam, itu mungkin kita bertanya-tanya, Dok, kapan sih sebetulnya kalau misalnya sudah ada gejala osteoartritis, kapan sih kita harus pergi bertemu dengan dokter spesialis ortopedi, Dok? Oke. Jadi untuk kita bahas pencegahan dulu ya. Pencegahan itu biasanya yang menyebabkan OA tersering pada usia muda itu karena trauma, eksiden ya. Jadi ada mungkin patah dekat sendi, patah tulang dekat sendi. Sebaiknya pada saat itu datang ke dokter. Sehingga kenapa? Jadi posisi sendi atau joint articular surface, jadi ada surface dari si sendi itu harus kita kembalikan ke posisi sebaik mungkin, serata mungkin. Karena nanti kalau kita tidak kembalikan dengan posisi serata mungkin atau ada step off atau gap, jadi itu yang akan mengindus osteoartritis tadi lebih cepat. Jadi kenapa usia muda sudah terkena OA? Nah, itu karena ada proses eksiden atau trauma yang menyebabkan kerusakan sendi, jadi inkongruen sendinya. Nah, itu lebih bagus ditangani lebih cepat sehingga nanti ke depannya tidak terjadi OA yang lebih cepat. Nah, yang kedua untuk pasien-pasien yang memang sudah usia lanjut di atas 60, memang kan sudah mulai proses degenerasi ini secara perlahan gradual ini si tulang rawannya rusak ya. Nah, itu akan lebih baik pasiennya menurunkan berat badan, ya, exercise lebih kuat, kita fokus ke otot, penguatan otot. Nah, itu termasuk pencegahan ya. Tapi kapan si pasien datang ke dokter pada saat mengetahui, oh ini apa aku mengalami pengapuran sendi atau tidak? Lebih baik pada saat sudah mulai terasa nyeri, atau mungkin lebih awal buat screening ya, NCU, di KBP juga ada NCU ya. Jadi kita boleh ronsen, menilai kepadatan tulang. Nah, tapi pada lebih sering pasien itu datang dengan keluhan nyeri baru ke dokter. Gitu. Betul, Dok. Berarti kalau misalnya di usia muda terus ada riwayat jatuh ya, Dok, riwayat kesleo mungkin harus bagusnya langsung datang ke dokter ortopedi ya, Dok. Iya, benar. Soalnya takutnya itu yang menyebabkan osteoartritis pada usia muda ya, Dok ya. Betul. Kalau misalnya di usia tua, mungkin bagusnya justru screening ya. Screening itu memang kita di awal jangan sampai sakit dulu baru kita ketemu dokter ortopedi ya, Dok ya. Iya, benar. Karena resikonya tinggi sekali mungkin di orang tua ya, Dok ya. Betul.
Dok, ini kalau misalnya ada orang nih, mungkin keluarganya, tetangganya, orang tuanya, kakeknya dan neneknya, sobat KBP nih, udah terkena osteoartritis nih dok. Sebetulnya pengobatannya itu seperti apa sih dok? Kalau misalnya dari dokter ortopedi dan traumatologi dok? Untuk pengobatan osteoartritis itu kita harus nilai asesmen dulu ya. Jadi ada grading namanya. Jadi gradingnya itu 1 sampai 4. Jadi yang termasuk ringan to moderate atau ringan ke sedang itu di grade 1 dan 2. Untuk grade 1 dan 2 itu kita masih bisa konservatif treatment, berarti non operatif ya. Tapi ada beberapa poin-poin yang harus ditegaskan pada konservatif treatment. Yang pertama itu pasien tuh harus paham dulu bahwa osteoartritis ini peradangan sendi, bukan suatu penyakit sistemik. Jadi memang permasalahannya di sendinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nih faktor resiko yang menyebabkan dia lebih cepat atau mengalami osteoartritis ini, OA ini? Termasuk berat badan yang berlebih, ya. Exercise-nya kurang, atau mungkin kegiatannya over. Nah, pelari yang over, yang tidak melihat kapasitasnya, nah itu bisa mempercepat perburukan dari osteoartritis. Nah, yang ketiga, pasien tuh harus paham dulu bahwa osteoartritis ini pada saat terjadi kerusakan dari si tulang rawan itu sangat sulit untuk melakukan regenerasi, sehingga kalau sudah rusak memang sulit untuk terjadi penyembuhan secara normal di dalam tubuh, itu memang sulit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan dengan kondisi yang mungkin masih grade 1 dan grade 2 itu. Jadi pengobatan secara konservatif itu ya kita harus kuat dari untuk nyerinya kita beri anti nyeri, kemudian pemberian anti inflamasi, bisa juga sampai dengan pemberian suntikan ke lutut, itu yang ketiga. Nah, tapi tetap kita barengi dengan mungkin fisioterapi. Fisioterapi itu fokus ke exercise. Jadi exercise ke otot, ya, penguatan otot-otot di sekitar lutut atau di sekitar sendi-sendi yang lain. Itu yang untuk konservatif treatmentnya. Selain itu ada lagi penggunaan brace. Jadi ada brace khusus lutut, khusus sendi-sendi yang lain, khusus ankle, khusus elbow. Nah, jadi brace ini berfungsi untuk supaya lutut itu atau supaya sendi itu pada posisi yang tidak memperburuk kondisi pembengkokannya, karena kebanyakan pasien OA ini sudah mengalami kerusakan sendi sehingga kan komponen-komponen di dalamnya itu rusak, termasuk seperti bantalan lututnya atau ligamennya yang putus. Nah, itu nanti membuat tidak stabilnya sendi, sehingga tidak stabil sendi ini akan memperburuk kondisi si OA sendiri. Jadi splint atau brace itu fungsinya untuk external support, jadi menopang supaya lutut itu dibantu stabil, karena ototnya biasanya pada orang OA itu mengalami atrofi atau pengecilan otot karena disebabkan sendinya sakit. Pasti kan pasien sudah tidak mau terlalu banyak menggunakan sisi yang sakit, sehingga ototnya itu berkurang kekuatannya, berkurang fungsinya. Nah, splint atau brace ini berfungsi untuk sebagai external support. Jadi itu konservatif treatmentnya. Nah, untuk pasien-pasien yang grade 3 dan grade 4 itu termasuk sudah mulai sedang ke berat ya. Grade 3 itu dengan keluhan nyeri tapi masih bisa respon dengan obat-obat. Itu masih kita lakukan tetap konservatif treatment. Nah, respon dengan obat, fisioterapi, splint, nah itu kita masih lakukan konservatif treatment. Tapi ada namanya profilaktif operasi ya, di mana di sini pasien sudah grade 3 tapi mengalami deformitas atau pembengkokan. Jadi lututnya udah kelihatan X atau kelihatan O. Itu bisa kalau usia di bawah 60 kita lakukan koreksi lututnya atau koreksi deformitasnya itu dengan mungkin diubah angle dari si tulang-tulangnya. Jadi dilakukan osteotomi istilahnya. Tulangnya itu dilakukan sedikit koreksi untuk supaya posisinya kembali seperti yang sehatnya mungkin. Jadi karena OA itu jarang terjadi kiri kanan, jadi memang lebih sering biasanya sebelah aja ya dok ya. Kiri kanan memang iya, tapi jarang dua-duanya berat gitu. Jadi yang mungkin yang kanan dulu yang berat, yang kiri dulu yang berat gitu.
Berarti untuk osteotomi tadi berarti maksudnya pembedahan ya dok? Ya, pembedahan itu yang grade 3 ya. Nah, kalau yang kita bicara grade 4-nya ini udah termasuk yang sulit, yang berat. Untuk grade 4 itu kita bisa lakukan dengan total knee replacement, yaitu mungkin masyarakat mengenal dengan penggantian sendi ya. Penggantian sendi itu sekaligus untuk mengkoreksi pembengkokannya tadi. Karena kan tulang rawannya sudah habis, grade 4 itu tulang rawan sudah rusak parah dan biasanya sudah disertai dengan adanya spur-spur atau taji-taji tulang yang muncul di sendi. Nah, itu bisa kita lakukan penggantian sendi untuk lutut, total knee replacement, untuk sendi-sendi yang lain juga bisa. Ternyata osteoartritis ini pengobatannya banyak sekali, dari mulai obat-obatan, modifikasi gaya hidup, sampai dengan yang paling parah, kondisi osteoartritis yang paling parah bisa dilakukan pembedahan ya dok ya? Ya, pembedahan. Benar. Dokter ini berbicara tentang pembedahan ya dok. Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang pembedahan, mungkin sobat KBP yang pertama kali muncul mungkin di pemikirannya adalah soal biaya dok. Kebetulan kan sobat KBP ini banyak yang pengguna BPJS nih, termasuk saya ya dok ya. Kalau misalnya dengan BPJS, bisa nggak sih dok dilakukan pembedahan ganti lutut atau ganti sendi-sendi yang lain dok? Untuk operasi dengan menggunakan BPJS itu bisa. Bisa ya dok? Ya, berarti dan dok? tercover oleh Wow, BPJS. tercover ternyata sobat KBP semuanya. Jadi buat sobat KBP yang punya keluarga mungkin, terus sampai sekarang bingung kondisinya karena memiliki kondisi osteoartritis dalam keadaan yang parah gitu, terus ingin mencari pertolongan medis tapi terkendala biaya, ini adalah jawabannya. Ini informasi yang sangat penting sekali. Di KBP sudah bisa dilakukan pergantian operasi sendi lutut dan itu tercover BPJS. Jadi sekarang gitu nggak ada alasan lagi kalau misalnya nggak punya uang nggak bisa berobat itu, karena kita punya BPJS, karena kita punya kartu asuransi yang bisa digunakan oleh semuanya ya dok ya. Ya. Tapi harus diingat ya dok ya, jadi tidak semua osteoartritis dioperasi. Jadi kalau pasiennya memang respon dengan konservatif, ya tadi yang saya jelaskannya sebelumnya, meskipun dia grade 3-4 tapi tidak ada keluhan dengan nyeri, tidak ada keluhan saat berjalan, pasiennya fit-fit aja, itu mungkin tidak harus dioperasi. Jadi memang indikasi operasi itu adalah posisi dengan grade 4, usia di atas 60 tahun, kemudian ada simptom memang yang tidak respon dengan konservatif, ya tadi obat, antiinflamasi, fisioterapinya, rehab mediknya tidak respon, kita sudah lakukan fisioterapi, namun pasien tetap merasakan nyeri, bengkak meskipun sudah disuntik beberapa kali, karena kan suntik itu tidak boleh sering-sering, justru kadang terlalu sering suntikan yang biasa kita lakukan itu injeksi HA, hyaluronik acid itu justru kadang mempercepat kerusakan si tulang rawan. Nah itu, jadi sebaiknya kalau memang pasiennya masih respon dengan konservatif, even itu dia grade 3, grade 4, kita masih tetap lakukan konservatif treatment. Tapi dengan syarat ya pasiennya harus mulai modifikasi lifestyle. Jadi berat badannya harus turun, kemudian exercise-nya harus memang yang sudah oke ya, tiap hari latihannya, ototnya kuat, pasiennya juga aktif sehingga tidak ada kontraktur atau tidak ada gangguan pergerakan lutut saat lurus ataupun nekuk, itu masih bisa kita lakukan konservatif. Dan pasien-pasien yang dilakukan operasi itu biasanya sudah dilakukan konservatif tapi gagal. Jadi kita gagal melakukan konservatif, tidak respon, pasiennya mungkin akan diindikasikan atau disarankan untuk dilakukan operasi, tergantung kondisinya saat itu. Baik dokter, berarti operasi itu memang betul-betul jalan terakhir ya dok yang kita tempuh. Kalau seandainya semua pengobatan memang kita nggak bisa merespon untuk pengobatan dari kita ya dok ya. Betul. Begitu. Jadi sobat KPP semuanya ya, jangan khawatir kalau misalnya memiliki kondisi medis seperti osteoartritis, kita akan tangani secara bertahap sampai dengan tahap paling terakhir yaitu operasi. Dokter, kalau ngomongin soal operasi nih, kira-kira setelah dioperasi itu recovery-nya berapa lama sih dok? Mungkin sobat KBP kan banyak yang masih belum tahu ya dok ya. Oke, betul. Nah memang kebanyakan pasien itu pasti bertanya, sehabis operasi saya bisa jalan? Nah itu pasti. Jadi pasien dilakukan operasi yang umum kita lakukan di sini dengan grade 4 ya, tidak respon dengan konservatif, kita lakukan total knee replacement ya untuk lutut karena kasus yang terbanyak kan lutut ya.
Jadi pasien setelah operasi itu, setelah efek biusnya hilang, pasien memang disarankan untuk mobilisasi, termasuk yang awal-awal mungkin duduk, kemudian latihan otot dengan posisi duduk, kemudian pasien sudah mulai stabil posisinya, sudah boleh berjalan dengan bantuan walker. Karena kenapa dibantu walker? Karena kan habis operasi pasti masih merasakan nyeri, ototnya belum pulih sempurna. Jadi walker ini untuk menopang sementara. Jadi pasien setelah operasi itu akan menjalani fisioterapi. Nah, fisioterapi itu dengan target untuk penguatan otot dan stretching otot. Jadi nanti mulai ini kan sudah kita pasang tadi implannya, harus mulai lagi dibalanskan ototnya di sekitar sendi yang kita operasi. Termasuk tendon dan ligamen yang di sekitar di situ harus dibalanskan lagi. Jadi memang pasien-pasien yang setelah lakukan operasi total knee replacement itu harus menjalani fisioterapi, baiknya memang menjalani fisioterapi sampai memang pasiennya berjalan baik tanpa ada keluhan dan ototnya mulai bagus, stabilitasnya mulai bagus. Dan biasa dengan pasien yang sudah dilakukan itu biasanya di antara 2 sampai 3 bulan itu sudah mulai aktivitas seperti biasa. Di 3 minggu pertama memang masih sakit karena memang proses penyembuhan dari hasil dari operasinya. Di sebulan itu sudah mulai adaptasi. Tapi memang setelah operasi pasien harus jalan. Wow, 2-3 bulan ya berarti ya dok? 2-3 bulan ya dok ya? 2-3 bulan masih dilakukan fisioterapi. Jadi di 2 bulan memang ada yang responnya lebih cepat. Dan pasien-pasien yang berat badannya memang tidak terlalu berat atau tidak mengalami obesitas, justru lebih cepat recovery-nya dibanding dengan yang mungkin dengan obesitas. Karena kenapa? Kan lutut itu pada saat jalan kan weight bearing area. Nah, baru operasi kemudian berat badan masih lumayan. Nah, pasti kan effortnya itu atau weight bearingnya itu kan lebih besar dibanding dengan pasien yang memang berat badannya tidak terlalu masih yang pasien yang sedang-sedang yang BMI-nya oke gitu. Ya. Berarti lumayan cepat banget ya dok ya, 3 bulan sudah bisa berjalan lagi ya. Sangat speedy recovery banget berarti ya dok. Harus memang, dan biasanya memang fisioterapinya yang memang harus rutin ya. Berarti kita nggak cuma dirawat sama dokter ortopedi, sama fisioterapi juga ya dok. Berarti betul-betul sangat terintegrasi ya setelah kita dilakukan pembedahan pada tulang lutut. Jadi ke dokter ortopedi iya, ke dokter fisioterapi iya. Berarti karena itu kali ya, jadi recovery-nya sangat cepat sekali ya. Iya, dan di Karya Bakti kan memang sudah berjalan. Sudah berjalan itu berarti ya dok. Iya. Berarti pelayanannya sangat bagus sekali ya dok. Alhamdulillah ya, sudah dok. berjalan. Nah dokter, terakhir nih dok, ini kan kita sudah sampai di penghujung acara nih dok. Tadi dokter sudah menjelaskan apa itu osteoartritis, ternyata memang tulang rawannya bermasalah sehingga sakit, nyeri. Lalu bagaimana tata laksananya, ada gradingnya, dan sampai dengan pembedahan dan recovery-nya seberapa lama dok? Gitu ya dok? Iya. Terakhir dok, ada kata-kata penutup nggak dok untuk sobat KBP semuanya dok? Kata penutup, yang pertama, jangan takut ke dokter karena tidak semua dokter mengoperasi ya. Jadi mungkin yang lebih baik itu asesmen awalnya. Jadi harus kita tahu bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi pada pasien ini, apa sih sebenarnya yang dialami, sehingga pasiennya sudah paham apa yang dialami, sehingga dan dokternya juga menjelaskan sudah apa yang dialami oleh pasien dan pasien mengerti. Nah, biasanya itu sinkron. Jadi apa programnya ke depan bisa dijalanin. Jadi tidak semua pasien yang datang ke dokter itu akan dioperasi, tidak. Jadi yang ketakutan masyarakat itu yang sering saya temui di lapangan, setiap datang ke dokter, saya takut nanti akan dibedah dokter. Saya takut nanti nggak bisa jalan lagi. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jadi tidak selalu ke dokter itu akan dioperasi. Jadi kalau masih bisa dengan konservatif, kita pasti akan lebih konservatif dulu. Kalau memang fail baru kita mengarah ke tindakan operatif. Itu yang pertama. Yang kedua, buat ini terutama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu memang banyak banget mengalami osteoartritis, terutama di usia yang sering saya temui di pasien-pasien Karya Bakti itu di usia 55 tahun ke atas. Itu termasuk cepat, karena kenapa? Normalnya itu di atas 60 tahun. Kenapa cepat? Ya mungkin lebih aware lagi pada saat usia muda mengalami
trauma atau aksiden atau kecelakaan ya, mungkin tepatnya jatuh dari motor gitu atau terpeleset, baiknya langsung ke dokter dulu, dilakukan asesmen bahwa menilai apa sih yang rusak di sendinya. Nah begitu, karena kenapa? Kalau sendinya tidak stabil, justru itu yang mempercepat terjadi OA. Jadi kita mencegah dulu. Nah jadi tidak ketemu di 55 tahun sudah OA grade 3, grade 4 itu terlalu cepat sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau memang ada mengalami cedera, periksakan diri Anda ke dokter ya. Oke, langsung periksakan diri Anda ke dokter ya. Nah dokter, ini kan Sobat KBP mungkin ada yang belum puas ya dok dengan podcast kita hari ini ya dok. Untuk dokter sendiri, dokter Windy sendiri itu di KBP tiap hari apa aja sih dok prakteknya dok? Saya di Karya Bakti itu di setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 2 sampai selesai. Jadi ada hari Jumat, ada di hari Sabtu juga ya dok? Betul. Mulainya dari jam 14.00 ya dok ya? Iya benar. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semuanya yang masih belum puas di acara podcast kali ini bisa langsung datang ke dokter Windy untuk berkonsultasi. Mungkin itu saja semuanya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Sobat KBP telah menemani kita di acara podcast kali ini. Terima kasih banyak pada kru dan terima kasih banyak pada Dr. Windy Martika SPOT yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terakhir, saya Dr. Fahri. Saya Dr. Windy. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.